Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Liviana Amanda Natalia dengan NRP 50012211024. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan untuk menggantikan kuis. Nah, yang pertama adalah jelaskan keuntungan dan kelebihan dari optimasi global, simulate, annealing, dan genetik algoritma. Nah, jadi optimasi global itu sendiri adalah pendekatan pencarian solusi terbaik dalam ruang parameter yang luas dan kompleks, di mana solusi optimal global mungkin tersembunyi di antara banyak solusi lokal. Dua metode yang sering digunakan adalah simulate annealing dan genetik algoritma. Keduanya termasuk dalam kategori algoritma heuristik atau stokastik dan memiliki keunggulan masing-masing. Nah, untuk keuntungan dan kelebihan dari simulate annealing adalah yang pertama, mampu menghindari jebakan lokal minimum dengan menerima solusi yang lebih buruk secara probabilistik pada awal proses. Solusi ini bisa keluar dari minimum lokal dan melanjutkan pencarian menuju solusi global. Yang kedua adalah konsep sederhana dan mudah diimplementasikan. Prinsip kerjanya mirip dengan pendinginan logam secara perlahan dan hanya membutuhkan sedikit parameter. Yang ketiga adalah fleksibel untuk berbagai jenis masalah inversi. Artinya, cocok untuk fungsi biaya yang kompleks, tidak mulus, atau tidak terdiferensialkan. Dan yang terakhir adalah tidak membutuhkan informasi turunan. Nah, eh, metode ini cocok untuk model-model yang sulit dihitung turunannya. Nah, yang kedua adalah keuntungan dan kelebihan genetik algoritma. Yang pertama adalah pencarian paralel dan populasi, di mana GA ini bekerja dengan populasi solusi, bukan satu titik saja, sehingga dapat mengeksplorasi ruang solusi lebih luas secara simultan. Yang kedua adalah efektif dalam ruang parameter besar dan non-linear. GA sangat andal untuk masalah optimasi non-linear, multimodal, dan dengan banyak parameter. Yang ketiga adalah mampu menemukan banyak kandidat solusi bagus, di mana tidak hanya mencari satu solusi terbaik, tapi juga membentuk kumpulan solusi potensial untuk dianalisis lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah adaptif dan tahan terhadap noise, di mana solusi ini cocok untuk data yang mengandung ketidakpastian atau gangguan, seperti kasus dengan noise dalam metode inversi. Nah, soal yang kedua adalah tentukan inverted model M1 dan M2 dengan simulate annealing dan genetic algorithm. Di mana di soal sudah dijelaskan tentang nilai-nilai yang sudah ditetapkan seperti M true model M1 2,5, M2-nya 6,0 dan W0-nya 20 dengan X bernilai 0 sampai 2. Nah, di sini didapatkan beberapa grafik dari hasil MATLAB yang sudah diujikan. Nah, buat grafik yang pertama ini adalah grafik ini memperlihatkan evolusi nilai parameter M1 dan M2 selama iterasi, di mana garis biru merepresentasikan hasil M1 dan garis merah untuk M2, sedangkan garis putus-putus hitam dan abu-abu menunjukkan nilai sebenarnya atau true masing-masing parameter, yaitu M1 2,5 dan M2 6,0 sesuai pada soal yang sudah diberikan. Dan pada awal iterasi, parameter hasil estimasi masih jauh dari nilai sebenarnya karena solusi awal dipilih secara acak. Nah, selanjutnya didapatkan juga grafik SA Cost History, di mana grafik ini menunjukkan perubahan nilai fungsi objektif selama proses iterasi algoritma. Sumbu X mempresentasikan jumlah iterasi, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai cost atau selisih kuadrat antara data observasi dan data model. Nah, didapatkan pula grafik seperti ini, di mana grafik ini menunjukkan perbandingan antara model tanpa noise, di mana dapat dilihat pada garis hitam dan data observasi yang telah ditambahkan noise tingkaran merah terhadap nilai variabel X pada rentan 0 sampai 2 sesuai pada soal yang sudah diberikan. Nah, saat kodenya di run, didapatkan nilai M-true, MS, estimasi M1 dan M2 pada common window dengan nilai M-true 2,500 sekian, 6,00 sekian, MS 3,628036, 4,155,329, dan estimasi M1-nya 3,628, estimasi M2-nya 4,1553.
Nah, yang tadi adalah simulate annealing. Lanjut dengan genetik algoritma, di mana di sini juga didapatkan beberapa grafik. Yang pertama, grafik ini menjelaskan perubahan nilai error selama proses iterasi pada algoritma GA, dengan sumbu X menunjukkan jumlah iterasi dan sumbu Y menunjukkan nilai fungsi error. Nah, garis biru merepresentasikan average error atau rata-rata dari seluruh populasi solusi pada setiap generasi. Sementara garis merah yang bawah ini menunjukkan minimum error terbaik yang ditemukan pada iterasi tersebut. Nah, untuk grafik yang kedua ini menjelaskan bahwa evolusi estimasi parameter modal M1 dan M2 selama iterasi dalam algoritma GA. Garis biru ini menjelaskan estimasi M1, garis merahnya menjelaskan M2, sedangkan garis hijau ini menjelaskan nilai dari sebenarnya, dan garis hitam nilai sebenarnya dari M1, dan garis hitam adalah nilai sebenarnya dari M2. Nah, didapatkan pula grafik garis seperti yang pertama tadi, di mana pada grafik garis ini menunjukkan perbandingan antara observasi dan solusi model yang di-fit terhadap suatu fungsi periodik. Data observasi tampak mengikuti pola sinusoidal yang berulang dengan amplitudo 0,8 sepanjang rentan X 0 sampai 2. Nah, garis merah ini menunjukkan solusi fit yang sangat baik terhadap data observasi dan kurva sinusoidal yang hampir sempurna melewati atau sangat dekat dengan setiap titik data. Nah, saat kode dijalankan pada Matlat, didapat pula nilai M-true sama MS pada command window seperti pada gambar berikut. Nah, dilanjut dengan nomor 3. Nomor 3 soalnya tidak jauh berbeda dengan nomor 2, akan tetapi nomor 3 dikasih noise sebesar 0,3. Nah, untuk simulate annealing sendiri didapatkan dua grafik seperti yang pertama tadi. Nah, akan tetapi grafik SA konsistori ini yang pertama menampilkan riwayat dari algoritma simulat annealing selama proses optimasi berlangsung hingga 10.000 iterasi. Terlihat nilai kos mengalami penurunan yang sangat signifikan pada iterasi-iterasi awal dari sekitar 60 menjadi 22,8. Nah, kalau yang tidak terlihat ini garisnya pertama, garis birunya di angka 60 lalu turun seperti ini. Kemudian relatif stabil pada level tersebut untuk sisa iterasi. Nah, setelah turun, grafik ini ternyata cukup stabil sampai seterusnya. Nah, untuk grafik yang kedua ini menunjukkan evolusi 4 parameter, yaitu M1, M2, M1 true, M2 true, di mana selama proses optimasi berlangsung, parameter M1 ditujukan dengan garis, M2 garis biru, M2 garis merah, dan titik-titik ini garis true M1 dan true M2. Nah, setelah itu didapatkan pula grafik seperti ini. Nah, karena pada soal nomor 3 ini dikasih noise sebesar 0,3, maka grafik ini tidak sama seperti yang sebelumnya, di mana yang sebelumnya sangat fit antara eh, lubang-lubang ini, bundar-bundar ini sama bulat-bulat dan garisnya. Di sini lebih terlihat tidak beraturan. Nah, ketidakberaturan tersebut disebabkan karena ditambahkan noise sebesar 0,3. Nah, pada command window-nya didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, lanjut dengan genetik algoritma, di mana di sini pada grafik ini menampilkan evolusi error selama proses optimasi berlangsung hingga 900 iterasi dengan dengan dua metrik yang ditampilkan, yaitu average error dan minimum error. Nah, yang kedua adalah grafik estimasi dan iterasi, di mana pada grafik ini menunjukkan perbandingan antara parameter yang diestimasi dengan nilai parameter sebenarnya selama proses optimasi. Parameter true M1 ditunjukkan pada garis hitam yang berada di sekitar nilai 6, sementara true M2 ditunjukkan pada garis hijau yang berada pada sekitar 2,5. Nah, sama halnya dengan simulate annealing, di sini juga bulat-bulat hitamnya tidak sesuai dengan garis dan juga lebih beraturan karena sesuai dengan soal yang sudah diberikan. Pada proses ini itu ditambahkan noise, jadi berbeda dengan nomor 2 yang bulat dan garisnya ini fit satu sama lain.
Nah, saat kode dijalankan, didapatkan nilai ini pada common window-nya. Nah, soal yang terakhir adalah apa pengaruh pemberian noise dibanding dengan noise free terhadap hasil model inversi. Nah, pemberian noise pada data observasi menyebabkan hasil model inversi menjadi kurang akurat dan lebih tidak stabil dibandingkan kondisi tanpa noise. Pada kasus noise free, pada soal nomor 2, algoritma inversi seperti simulat annealing dan genetik algoritma dapat dengan mudah menemukan parameter M1 dan M2 yang sangat mendekati nilai sebenarnya karena data tidak mengandung gangguan acak. Namun, ketika noise ditambahkan pada soal nomor 3, data observasi menjadi terdistorsi sehingga fungsi objektif yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas solusi menjadi lebih kompleks dan mengandung banyak minimum lokal. Hal ini membuat algoritma lebih sulit untuk menemukan nilai parameter yang tepat. Secara visual, ditunjukkan oleh fluktuasi nilai parameter estimasi yang tidak konvergen sempurna ke nilai true, serta nilai cost atau error yang tidak bisa turun serendah seperti pada kondisi noise free. Dengan demikian, noise berdampak pada penurunan akurasi estimasi dan meningkatkan ketidakpastian hasil inversi. Nah, demikian tugas yang saya kerjakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena di sini saya juga masih perlu banyak belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.